Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya mengenai rumus empiris, rumus molekul, dan senyawa hidrat. Masih bab ketiga hukum dasar kimia. Nah, pada dasarnya pengertiannya adalah rumus empiris itu adalah rumus yang paling dasar, atau bisa dikatakan dia sudah tidak dapat dikali, tidak ada pengalinya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kan ada C2H6. Sebagaimana kita ketahui bahwa faktor dari 2 dan 6 itu adalah berapa? Faktor dari 2 dan 6 adalah 2. Jadi, kita bisa menulis rumus empirisnya sebagai CH3. Nah, N-nya ini adalah 2. Karena apa? Karena dia sebagai pengali atau kelipatannya. Jadi kalau kita coba ya, kita taruh di sini 2 ya. 2 dikalikan C-nya kan 1. 2 kali 1, 2. 2 dikalikan 3 itu 6. Nah, itulah yang dimaksud dengan rumus molekul. Jadi kalau rumus molekul itu yang paling besar. Sedangkan rumus empiris itu adalah rumus yang tidak dapat dibagi lagi, atau tidak ada kelipatannya maksudnya. Seperti itu. Gitu ya. Paham? Nanti perhitungannya sama persis seperti halnya kita menghitung MR ya, massa molekul relatif sebuah atom. Selanjutnya, senyawa hidrat. Senyawa hidrat itu adalah suatu senyawa di mana di dalamnya itu terdapat airnya. Ya, jadi terdapat airnya. Atau dengan kata lain, senyawa hidrat itu bisa dikatakan juga sebagai kristal. Jadi di dalam senyawa ada air. Nah, dalam konteks ini kita bisa menghitung airnya. Makanya di dalam rumusan senyawa hidrat itu kita bisa lihat seperti ini. Barium klorida dihidrat. Barium klorida dihidrat. Jadi hidratnya, airnya ada 2. Kemudian natrium karbonat dekahidrat. Ini ada 10 airnya. Nah, semua ini dinamakan dengan kristal. Apakah kita bisa menghilangkan airnya dengan cara menguapkan atau destilasi atau apa gitu? Bisa. Jadi biasanya umumnya kita panaskan untuk menguapkan airnya sedemikian hingga nanti terciptalah bukan tercipta ya. Nanti tinggal tersisa senyawa anhidrat. Kalau ini kan senyawa hidrat. Kalau sudah diuapkan airnya berarti senyawa anhidrat, atau yang sudah tidak ada airnya. Langsung saja untuk ke aktivitasnya. Aktivitas 38 Pak Jul tidak akan bahas yang ini ya. Nanti kalau yang bagian aktivitas seperti ini silahkan dilihat di bagian short. Pak Jul tampilkan di short saja. Kita fokus ke masalah soal diskusinya, yang sekiranya soalnya itu lebih mendalam, eksplisit, dan terurut dari yang mudah sampai dengan yang susah. Mulai dari nomor berapa itu? Nomor 1 ya. Kita bisa mulai. C6H 1A C2H6. Rumus empirisnya tentu kita bisa menulis sebagai CH3. Tadi sudah disebut adalah 2 kali. Sehingga rumus empiris Re itu sama dengan CH3. Selesai. B. CH3COOH. CH3COOH. Kita bisa tulis sebagai C-nya ada 2 ya. Kemudian H-nya ada 4. Berarti bisa ditulis dengan 2. Kemudian O. Nah, semuanya adalah pengali 2. Sedemikian hingga rumus empirisnya sama dengan CH2O. Selesai. C. Rumus empiris glukosa. Glukosa dirumuskan sebagai C6H12O6.
kita bisa tuliskan sebagai CH2O 2 kali. Nah, rumus empirisnya adalah CH2O. Selesai. Selanjutnya D. Senyawa etana dapat dirumuskan. Kita bisa merumuskan C2H6. Sedemikian hingga kita bisa tuliskan CH. Ini sama ya. Etana, metana, etana. Etana itu sama, C2H6. Ya. C2H6 kita bisa tuliskan CH3 sama seperti altasnya juga sebenarnya. Rumus empiris sama dengan CH3. Selesai. 2. Diketahui senyawa air, kemudian gas karbon dioksida dan gas butana berturut-turut memiliki rumus molekul H2O, CO2 dan C4H10. Nah, kita bisa menyelesaikan dari beberapa pertanyaan yang di sampingnya. Yang kedua, pernyataan pertama, rumus empiris air sama dengan rumus molekulnya, yaitu H2O. Benar ya? Karena apa? Karena tidak bisa disederhanakan lagi atau tidak ada kelipatannya. Berarti pernyataan A benar. B. Rumus empiris gas karbon dioksida adalah CO2. Itu juga benar karena kita tidak bisa menghitung kelipatannya. C. Rumus empiris butana adalah tadi disebutkan bahwa C4H10. H10. Maka kita bisa menuliskan sebagai C2H5. Nah, di sini 2 kali. Coba kita kalikan. 2 kali 2, 4. 2 kali 5 itu 10. Berarti pernyataan ini kalau mengatakan bahwa rumus empiris butana adalah CH4, itu berarti pernyataan tersebut salah. D. Molekul butana dapat dirumuskan sebagai C2H52. Benar. Sudah kita hitung atasnya. Kemudian E. Senyawa air dan gas karbon dioksida tidak memiliki rumus empiris. Tidak memiliki rumus empiris. Benar ya? Karena apa? Karena dia dikatakan bahwa rumus molekulnya itu sama dengan rumus empiris. Seperti itu. Karena gini alasannya, H2O itu kan rumus molekul. Kemudian CO2 itu juga molekul. Jadi manakah empirisnya? Empirisnya ya ini. Tapi kan tidak boleh kita menyatakan antara rumus empiris dengan rumus molekul. Selama dia rumus empirisnya sama dengan rumus molekulnya, berarti mestinya kita bisa menganggap bahwa dia itu tidak memiliki rumus empiris. Seperti itu. Karena dari definisinya yang tadi kita sudah kita bahas bahwa rumus empiris itu kan mestinya ada kelipatannya. Jadi kalau tidak ada kelipatannya berarti dia tidak punya rumus empiris. Jadi pernyataan yang ini kita bisa katakan dia salah. Salah ya. Kemudian yang ketiga, suatu senyawa hidrokarbon mengandung 10 gram hidrogen dan 40 gram karbon. Jika AR12, ARC12, H sama dengan 1 dan MR senyawa 30, tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Nah, mestinya kita bisa menghitung untuk nilai molaritasnya terlebih dahulu ya, atau rumusnya dulu. Berarti sama saja mol C dibanding mol H itu sama dengan gram C per ARC dibanding gram H dibagi ARH, sama dengan gram C-nya adalah 40 dibagi dengan 12 dibanding dengan gram H-nya 10 dibagi 1 ya. Nah, seperti ini 3,33 dibanding 10. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya, dapat 1, ini dapat 3. Berarti rumus empirisnya adalah CH3 sebagai RE, rumus empiris. Kemudian B-nya, nilai kelipatan N-nya adalah, kita lihat ini MR, karena MR-nya 30 ya. Berarti sama saja ARC ditambah 3 kali RH dikalikan dengan N itu sama dengan 30. ARC-nya itu 12 ditambah 3
dikalikan N sama dengan 30 sama dengan 15, N sama dengan 30, N sama dengan 30 dibagi 15 sama dengan 2. Nah, kita tahu sudah punya 2 berarti ya kelipatannya. Kemudian kita bisa mencari rumus molekulnya. Maka rumus molekul sama dengan, karena tadi CH3 kelipatannya 2, maka rumus molekulnya adalah C2H6. Selesai. Sebentar Pak Jul ambil minum ya. Kita lanjut yang keempat. Di antara senyawa berikut yang mempunyai rumus empiris CH2O, kita bisa teliti satu persatu. CH2O bisa kita teliti ya, yang nomor keempat itu. Coba di situ CH3COOH, CH3COOH. C-nya ada 2, berarti tulis C aja. C-nya ada, H-nya ada 4, berarti tulis 2. Tadi kan kelipatan 2 ya. O-nya 2, tulis O. Nah, kelipatan 2. Nah, pilih salah satu jawaban yang benar. Ini sudah CH2O. Berarti jawabannya adalah asam cuka. Ini untuk nomor yang 4. Kemudian kita ke 5. Senyawa barium klorida dihidrat merupakan contoh dari senyawa hidrat. Dari data tersebut tentukan pernyataan berikut apakah benar atau salah. Beri tanda centang pada kotak di depan pernyataan yang benar. Oke, kita bisa analisa satu persatu. Pernyataan A, senyawa barium klorida dihidrat termasuk senyawa hidrat karena mengandung air kristal. Itu jelas benar. Ini ada 2H2O, dihidrat. Hidratnya ada 2 malah. Kemudian yang B, senyawa barium klorida dihidrat berwujud padat dan bersifat keras. Itu juga mestinya benar. Ya. Walaupun di dalamnya ada airnya, tapi kan di situ dalam kandungan di dalamnya gitu. Kemudian yang C, MR senyawa tersebut adalah 208, maka kita bisa menghitung langsung saja mengenai MR BaCl2 2H2O. Demikian hingga kita bisa hitung 1 kali ArBa ditambah 2 kali ArCl ditambah 4 kali ArH ditambah 2 kali ArO. Seperti ini. Massa atom relatif barium adalah 137 ditambah dengan 2 kali 35,5 ditambah 4 kali 1 ditambah 2 kali 16. Kita punya 137 ditambah 71 tambah 4 tambah 32 ya. Berapa hasilnya? Nah, ini tinggal kita tambahkan aja ini. 36. 1 tambah 6 7 107 137 ya. Tambah 4 nyimpen 1 4. Nah, 244. Selesai. Jawabannya salah. Nah, berarti yang C itu salah. Kemudian benar ya. BA137 ditambah 2 kali 3571 benar 432. Ya, yang D sekarang. Yang D, MR senyawa tersebut dapat berubah jika dipanaskan. Benar. Benar. Alasannya apa kalau dipanaskan? Nanti ini loh, unsur 2H2O-nya itu nanti menguap. Nanti sisanya adalah kalau kita panaskan ya, mestinya kan jadinya seperti ini. Ba ini ada 2H2O. Kalau dipanaskan jadi BaCl2 ditambah 2H2O. Nah, seperti ini.
Jadi kalau ini kan nanti menguap ya, tinggal sisa ini. Seperti itu. Berikutnya, jika senyawa dibakar akan terbentuk cairan BaCl2 berwarna putih. Nah, kalau ini Pak Jul tidak berani menjawab. Karena apa? Ini dibutuhkan praktikum dulu ini. Jika senyawa dibakar akan terbentuk cairan barium klorida berwarna putih. Ini Pak Jul tidak bisa menjawab. Karena mestinya apa? Untuk menjawab ini kita mestinya membuat praktikum atau percobaan terlebih dahulu. Kalau tidak, minimal ada literatur yang mendukung mengenai proses pembakaran barium klorida dihidrat. Misalkan kalian ada literatur yang mengatakan mengenai hasil akhir dari pembakaran barium klorida dihidrat, nah itu baru boleh menjawab. Seperti itu. Jadi wajar ya kalau nggak tahu itu wajar. Karena sebenarnya kalian kan ada mata pelajaran praktikum juga. Mestinya ada praktikum ya kalau kimia itu. Mestinya. Jadi kalau sampai ada siswa dapat kimia sama sekali belum pernah masuk ke laboratorium kimia, nah silakan protes saja. Protes gurunya atau ke SMA-nya. Seperti itu. Apalagi kurikulum merdeka, basisnya kan berbasis siswa. Jadi mestinya itu siswa yang bisa membuat apapun. Praktikum siswa, menyimpulkan siswa, membuat teori itu juga siswa. Tapi bukan dalam artian membuat teori baru ya, tapi membuat kesimpulan tentang sebuah teori yang dikerjakan dalam praktikum tersebut. Langsung ke nomor 6 ya. Sebanyak 2,46 gram senyawa hidrat magnesium sulfat XH2O dipanaskan sehingga terurai menghasilkan 1,20 gram endapan. Persamaan reaksi pemanasannya seperti berikut. Nah, sama persis yang Pak Jul tadi tuliskan ya. Nah, ini kalau dipanaskan H2O-nya jadi sendiri. Apakah senyawa yang membentuk endapan? Tentu senyawa yang membentuk endapan itu adalah magnesium sulfatnya. MgSO4xH2O akan menjadi magnesium sulfat ditambah XH2O. Seperti ini. Apakah senyawa yang membentuk endapan? Ini dia endapannya. Ini nanti menguap kalau dipanaskan. Kemudian yang B, berapa massa air kristal yang terkandung dalam senyawa? Nah, kita lihat dulu bahwa di sini dikatakan magnesium magnesium hidratnya itu kan 2,46 gram. Kemudian endapannya kan tentunya magnesium sulfatnya 1,2 gram. Maka kita bisa menulis untuk MgSO4xH2O itu 2,46 gram. Sedangkan MgSO4-nya adalah 1,2 gram. Kita kurangkan saja. Otomatis sisanya adalah XH2O. Yaitu berapa? 6, 2, 1. Jadi 1,26 gram. Seperti itu. Berikutnya tentukan jumlah air kristal X dengan menganalisis kesebandingan jumlah mol pada persamaan reaksinya. Nah, kita bisa menghitung apa? Kita bisa menghitung untuk nilai masing-masing molnya. Yaitu pertama kita cari mol MgSO4 sama dengan gram per mr. Kan seperti itu. Gram MgSO4-nya jelas 1,2 ya. 1,2 gram, kemudian MgSO4-nya itu adalah MgSO4-nya berapa ya? Sebentar. Oh, ada ini kok ya. Sampai bingung. MgSO4 itu sama saja 24 ditambah 32 ditambah 64 ya kan. Nah tinggal kita tambahkan saja 3264 tambah
Ini berarti 0, nyimpen 1 ya kan. Berarti 120. Nah, 120. Seperti ini. Sama dengan 12/10 dibagi 120 sama dengan dibagi 1/120. Nah, ini 12-nya bisa coret berarti 0,01 mol. Berikutnya kita bisa cari mol H2O-nya. Mol H2O itu sama dengan gram per mr juga. Gramnya berapa? H2O-nya 1,26 dibagi dengan mr-nya adalah 18. Hasilnya adalah 0,07. Maka kita bisa menentukan nilai X-nya ini ya. Nilai X-nya ini X sama dengan mol H2O dibagi dengan mol dengan Mg SO4 sama dengan 0,07 dibagi 0,01 sama dengan 7. Jadi jumlah molekul airnya adalah 7 ya. Seperti itu. Kemudian dari nilai X yang diperoleh tentukan rumus senyawa hidrat. Senyawa hidratnya tinggal tambahkan 7 ini ke sini. Jadi senyawa hidratnya adalah ini A, B, C, kemudian D ya. Nah, berarti MgSO4 7H2O. Selesai. Oke, gitu saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.